Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi terkait solusi gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Dan buat khusus teman-teman yang memang sudah tidak mampu lagi untuk membayar aplikasi pinjaman online-nya atau tagihan-tagihan hutang pinjolnya, teman-teman tidak perlu khawatir dan teman-teman tidak perlu panik serta melakukan tindakan-tindakan nekat lainnya dulu. Ya, karena ini bukan merupakan masalah yang sangat-sangat berat, ini bukan akhir dari segalanya. Ini bisa teratasi dan ini bisa selesai. Jadi, yuk mulai sekarang setting pikiran kalian, setting hati kalian, ini akan baik-baik saja. Ini akan menjadi sesuatu yang akan sangat mudah untuk kalian lalui. Ya, jadi pastikan mindset kalian seperti itu dulu. Mulai ditanamkan pikiran-pikiran seperti itu agar teman-teman tidak mudah goyah dan juga tidak mudah terbebani oleh penagihan-penagihan yang mungkin barbar itu. Tapi sebelum itu kita berdoa bareng-bareng dulu. Barangkali salah satu dari doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menolong saudara-saudara kita yang sedang terlilit hutang di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran bagi kami semua untuk bisa bebas dari hutang pinjaman online, untuk diberikan kemudahan-kemudahan dan dilancarkan rezeki agar kami bisa membayar semua utang-utang kami, dan mohon maaf atas sebesar-besarnya jika kami telah lalai, telah khilaf melakukan pinjaman online yang bersifat riba, dan semoga kedepannya kami tidak menyentuh istilahnya yang namanya riba lagi ya Allah, dan berikanlah kami rezeki yang cukup banyak agar kami tidak tertipu dan tidak silau akan pinjaman-pinjaman online. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi buat teman-teman yang mana sekarang sudah merasa mentok, yang mana sekarang sudah merasa tidak bisa berkutik lagi dan gak ngerti lagi bagaimana cara harus membayar hutang pinjolnya. Karena tidak bisa membayar itu ada banyak hal. Salah satunya yang pertama adalah ya memang tidak ada pekerjaan atau pekerjaan ini hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Yang mana yang kedua itu mungkin saat ini ya memang terlampau berat, terlampau tinggi bunga dan dendanya sehingga benar-benar tidak mampu untuk dicicil lagi ya. Jadi ada beberapa dan masih banyak lainnya alasan-alasan kenapa kok ini pinjol hampir tidak mungkin untuk dilunasi saat ini. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa utang pinjaman online itu sudah ada aturannya, sudah ada regulasinya dan sudah jelas hukumannya apa. Intinya sih ini masuknya ke ranah perdata. Kalaupun itu pinjol legal, bukan berarti pinjol ini bisa mempidanakan teman-teman atau membawa kasus ini ke jalur pidana. Kalau ke jalur perdata masih bisa, tapi sampai saat ini faktanya masih jarang sekali nasabah-nasabah yang gagal bayar itu bisa masuk ke sidang perdata. Kebanyakan paling mentok di somasi aja dan ancaman-ancaman doang. Oke, kembali lagi, jika kita memang sudah tidak mampu dan tidak ada uang untuk membayar semua hutang-hutang kita, yang bisa kita lakukan saat ini apa sih? Ya udah, cukup diam, cukup pasrah, cukup ikhlaskan dan serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Mulai berdoa, mulai memohon ampun, mulai untuk terus meminta pertolongan, untuk meminta jalan keluar. Karena tidak ada satupun solusi di luar sana yang bisa membuat utang kalian lunas dengan sendirinya. Yang bisa menjawab semua itu adalah waktu. Nah, waktu ini prosesnya cukup lumayan panjang. Tapi dengan kalian mulai mengikhlaskan semuanya, dengan kalian selalu mengharapkan pertolongan Allah, dengan kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, saya yakin ini bukan sesuatu yang sulit untuk teman-teman lakukan. Ya, saya yakin awalnya memang akan menjadi berat, tapi lama-kelamaan teman-teman akan menjadi lebih tenang dan bisa menghadapi masalah-masalah ini dengan kepala dingin, dengan sikap tenang dan sikap santai. Itu adalah tujuan utama kita. Nah, ketika kita sudah bersikap tenang, bersikap lebih santai, insya Allah rezeki itu pasti akan datang dengan sendirinya. Peluang-peluang itu pasti akan muncul di pikiran kita dan itulah peluang kalian untuk berusaha dan memperbaiki finansial kalian. Dan ini berlaku untuk semua teman-teman baik yang masih muda ataupun udah berumur, yakinlah pertolongan Allah itu pasti ada. Nggak mungkin Allah nggak nolong kita. Yakinlah itu terus yang kalian tanamkan. Akhirnya
kalian yakin dan kalian berprasangka baik sama Allah, dan itu memang diperintahkan secara agama. Saya memang bukan seorang ahli agama, saya juga bukan seorang ustadz, dan tentu saja saya bisa bilang seperti ini karena ini masuk akal dan logis banget. Saya pun bisa terbebas dari hutang pinjaman saya itu juga karena jalur ini. Jalur langit itu luar biasa keajaibannya. Tinggal teman-teman mau nggak berikhtiar. Ya, sebagian orang memang bilang, wah nggak boleh ibadah itu mengharapkan uang, mengharapkan bla 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 bla. Ya memang nggak boleh, tapi ya namanya kita lagi berusaha. Cobain aja dulu, mau kalian niat ibadah itu hanya untuk cari uang, mau niat kalian ibadah itu untuk perhitungan sama Allah, nggak apa-apa, paksakan aja dulu. Nanti lambat laun begitu kalian sudah mulai memperbanyak zikirnya, memperbanyak sholawatnya, tahajudnya nggak pernah telat, itu lambat laun niat kalian akan berbeda. Karena apa? Karena hati kalian sudah mulai tenang. Niat kalian yang awalnya untuk cari uang doang, nantinya ketika kalian sudah tidak sholat lagi atau ketinggalan sholat tahajud sekali aja, maka di perasaan teman-teman akan merasa kehilangan. Dan itulah nikmat yang sesungguhnya. Jadi awalnya memang berusaha agar utang kita lunas, berusaha agar kita dapat rezeki banyak. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau udah konsisten, yakin saya, niat kalian pasti akan berubah dengan sendirinya. Cobain aja dulu kalau nggak percaya. Ya, intinya nggak usah takut, tetap tenang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Resikonya sudah jelas, slik OJK pasti akan kena, tapi bukan itu masalah utama. Poin pentingnya adalah bagaimana teman-teman memperbaiki finansial teman-teman terlebih dahulu. Itu yang akan mengubah semuanya nanti, ya. Tapi ingat, untuk memantapkan hati ke sana, untuk bisa tetap tegar dengan segala penagihan, diperlukan mental dan pikiran yang kuat. Mental dan pikiran yang kuat bisa terbentuk kalau kalian bisa lebih berpikiran positif. Nah, untuk bisa berpikir positif, teman-teman harus lebih mendekatkan diri sama Allah SWT. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.